Inilah gereja yang kulihat, gereja yang dibangun di atas dasar Yesus Kristus sebagai batu penjuru dan gembala agung, yang altarnya selalu penuh dengan orang-orang yang bertobat dan hatinya haus dan lapar akan Roh Kudus, yang menaikkan pujian dan penyembahan dengan penuh cinta karena karyanya di atas kayu salib yang sempurna. Inilah gereja yang kulihat, gereja yang menjadi rumah doa dan pemulihan bagi suku-suku bangsa dan bahasa. Rumah tempat kita semua bersatu hati, tumbuh bersama sampai serupa Kristus dan memenangkan jiwa. Yang sakit akan disembuhkan, yang lemah akan dikuatkan, saling menopang dan berbagi sebagai kesatuan tubuh Kristus dengan Yesus Kristus sebagai kepala. Inilah gereja yang kulihat, yang api kegerakan kasih-Nya tidak pernah padam dari generasi ke generasi, dan kerinduan hatinya untuk melayani dan menjangkau jiwa-jiwa yang terhilang. Gereja yang seperti lumbung Yusuf selalu diberkati dan menjadi berkat. Gereja yang mengabarkan pesan kebenaran Injil Kristus melalui media, kebudayaan, pendidikan, marketplace, keluarga, politik dan kesehatan. Gereja yang berdampak dan menjadi terang dan garam. Dan gereja yang kulihat itu adalah Kita. Selamat sore Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, Shalom. Ada sukacita sore hari ini? Lambaikan tanganmu, katakan haleluya. Siap memuji Tuhan, amin. Mari kita berdoa sebelum kita masuk dalam ibadah raya sore hari ini. Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur, kami bangga punya Engkau. Allah yang gak pernah tinggalkan kami sedetik pun Bapa. Biarlah sore hari ini kami mau datang memuji, menyembah Engkau dan belajar firman-Mu. Terima kasih, layakkan setiap kami, penuhi setiap kami dengan sukacita-Mu, untuk kami bisa dan membalas cinta-Mu buat apa yang sudah Kau percayakan atas hidup kami sampai hari ini Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siapkan hati kami memberi yang terbaik buat Engkau, bersorak-sorai untuk Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Katakan amin. Haleluya. Mari kita melebih lagi sore hari ini, Bapak Ibu Saudara. Terima kasih Tuhan. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan, untukku dapat melihat rencana-Mu, rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku, hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kaulah segalanya di dalam hidupku, kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Kaulah yang kupandang selama hidupku, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Raja. Lebih lagi katakan, Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa
rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku. Hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kaulah segalanya. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagian. Bapa dan Raja-Mu, Kau segalanya. Kau segalanya. Amin. Terima kasih Tuhan. Di dalam hidupku, kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, bagianku. Kaulah yang kupandang selama hidupku. Selama hidup mengasihi-Mu Tuhan. Mengasihi-Mu, memuliakan-Mu Bapa dan Raja-Ku. Mari jemaat saja pujikan pujian ini, katakan Bapa yang mengasihiku. Mari jemaat Tuhan pujikan pujian ini dengan sungguh hati, dengan sepenuh hati. Ini syukur kita, syukur apa yang sudah Tuhan percayakan atas hidup kita sepanjang hari ini. Dia Allah yang begitu mengasihi setiap kita, saudara dan saya. Tidak pernah sedetik pun Dia meninggalkan kita, saudara. Haleluya. Amin, amin. Haleluya. Kaulah segalanya, segalanya. Terima kasih Tuhan. Amin. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagian. Mari sama-sama pujikan pujian ini, saudara. Kaulah segalanya, oh, Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaan-Mu, itu bagianku.
kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Kaulah yang ku pandang selama hidup, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Kaulah segalanya di dalam hidupku, kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Kaulah yang ku pandang selama hidupku, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Kaulah segalanya di dalam hidup, kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Kaulah yang ku pandang selama hidupku, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Mari katakan, Kaulah segalanya di dalam hidupku, di dalam hidupku. Kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Kaulah yang ku pandang
sungguh percaya Bapa, Allah yang terus membentuk kami sampai sore hari ini Bapa. Sungguh bersyukur, kami bangga punya Engkau Yesus, bisa memuliakan Engkau, bisa menyembah Engkau, satu kerinduan kami Bapa. Dan biarlah Tuhan, tidak melepaskan itu, kasih-Mu enggak Kau lepaskan Tuhan kami. Sebab itu biarlah sore ini kami mau terus belajar, memuji, menyembah Engkau Yesus. Sebab Engkau milik kami, Engkau pusaka kami Yesus. Mari Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, sembah Dia, angkat bahasa Roh-Mu sore ini buat Dia. Kirala patah sikirala para ora la patah sikirala para kirala para Jesus, thank you Jesus. Syarala para terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus, Kau menjamah kami, hidup kami, hati kami. Oh, haleluya, haleluya. Ajar kami terus mengalir bersama-Mu Tuhan. Haleluya. Ajar kami terus Bapa. Haleluya. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu Bapa. Lebih lagi mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Amin. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Haleluya. Tuhan tenang bersama. Mari kita undang saudara bangkit berdiri. Kita lebih lagi untuk Dia. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu Bapa. Sekali lagi katakan, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu Bapa. Ku kan tenang bersama-Mu Bapa. Ku kan tenang bersama-Mu Bapa. Haleluya. Beri kemuliaan buat Tuhan Raja kita. Segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu Yesus. Haleluya. Kami percaya Tuhan,
Engkau sudah ada di tengah kami dan kami siap tinggikan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap bersorak untuk Engkau. Haleluya. Amin. Sekali lagi beri kemuliaan buat Tuhan Raja kita. Mari kita bersorak-sorai untuk Tuhan sore hari ini. Lebih lagi untuk Tuhan kita. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan, panjang dan lebarnya melebihi lautan. Angkat tanganmu katakan. Jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu. Oh. Kasih setiamu besar selamanya. Semua katakan. Hatiku bersungguh, jiwaku memuji, mulutku pun bersorak memuji Engkau. Siapa saudara? Yesus, ajaib perbuatanmu, besar anugerahmu, akan berhenti ku memuji namamu. Lebih lagi semua. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Apa saudara katakan? Panjang dan lebarnya melebihi lautan. Jauh tinggi. Jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar. Kasih setiamu besar selamanya. Hatiku. Hatiku bersyukur, jiwaku memuji, mulutku pun bersorak memuji Engkau. Yesus, ajaib perbuatanmu, besar anugerahmu, takkan berhenti ku memuji namamu. Kasih setiamu. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu. Kasih setiamu besar selamanya. Lebih heboh lagi saudara katakan. Kasih setiamu besar selamanya. Lagi, satu kali lagi katakan. Kasih setiamu besar selamanya. Hatiku bersyukur. Hatiku bersyukur, Jiwaku. memuji, Mulutku. bersorak memuji Engkau. Siapa saudara? Yesus, ajaib perbuatanmu, besar anugerahmu, takkan berhenti ku memuji namamu. Sekali lagi katakan hatiku bersyukur. Hatiku bersyukur, Jiwa kita memuji Yesus. Mulut kita bersorak untuk Tuhan. Haleluya. bersorak memuji Engkau. Haleluya. Yesus, Ajaib. ajaib perbuatanmu, Amin. besar anugerahmu, takkan berhenti ku memuji namamu. Kasih setiamu. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar, kasih setiamu besar, kasih setiamu besar selamanya. Haleluya. Yes. Ada sukacita Bapak Ibu? Mau lebih lagi untuk Tuhan, amin.
Allah kita tertandingi enggak saudara? Tak ada yang menandingi Allah kita. Kita puji dia sekali lagi. Semangat Bapak Ibu. Boleh melompat. Mari lebih lagi. Pada siapa kau bandingkan perbuatannya yang heran? Apa saudara? Tak ada. Kerajaannya yang terbesar tak akan tergoyahkan. Kita mau katakan Semua musuh pun gemetar mendengar nama-Mu Tuhan, sorak kemenangan. mari semua katakan. Sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu kekal. Hey, haleluya. Lebih lagi semua. Pada siapa kau bandingkan perbuatannya yang heran? Mari jawab Bapak Ibu Saudara, katakan. Tak ada Kerajaannya yang terbesar tak akan tergoyahkan. Semua musuh pun gemetar mendengar nama-Mu Tuhan, sorak kemenangan. katakan. Tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu kekal. Biar musik memuji Tuhan. Kita siapkan diri kita lebih lagi saudara. Kita percaya, kita imani. Di dunia ini enggak ada yang membandingi siapa Yesus kita, siapa Tuhan kita, siapa Bapa kita, siapa Raja kita. Enggak ada yang membandingi. Sebab itu kita bangga menjadi miliknya. Amin. Haleluya. Haleluya. Lebih lagi untuk Tuhan kita. Semuanya. Sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat. jauh melebihi Amin. dari penguasa di dunia. Kerajaanmu kekal. Sekali lagi. Sungguh tak tertandingi, Amin. tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu kekal. Haleluya. Yesus dahsyat, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Kita mau lebih lagi sore ini, kita undang kuasa Roh Kudus tinggal atas hidup kita. Jangan sampai Roh Kudus meninggalkan kita saudara. Haleluya. Roh Kudus
Kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus, ubah hatiku, jerikanku, jamalah ku rindu hadiratmu. Ku sembah, Sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Allah Roh Kudus, penuhi kami. Ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus, ubah hatiku, jerikanku, jamalah ku rindu hadiratmu. Ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. ku sembah, Sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. ku sembah kudus, Kudus, kuduslah Tuhan, ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Mari kita bersembah lagi Bapak Ibu Saudara. Kita mau lebih lagi dengan Dia, kita mau serius dengan Dia sore malam hari ini.
Ubah hati kami Tuhan, ubah hidup kami Tuhan, ubah pribadi kami Tuhan. Sore malam hari ini kami mengundang kuasa-Mu, hadirat lawatan-Mu, Roh Kudus mencengkeram setiap hidup kami, mencengkeram hati kami. Ini kesempatan saudara, mari kita sembah Dia, ucapkan syukur-Mu, ucapkan terima kasih-Mu sore hari ini. Angkat suara-Mu, angkat hati-Mu, supaya Engkau layak, supaya Engkau layak diterima Yesus Tuhanmu. Kiralah pasang kararamu, sidini kiralah raramu, sikararararararamu, sirararararala patasande, kiralah laramu. Haleluya, Jesus, Kau ku sembah, Kau ku puja selamanya, selamanya Yesus. Kau ku sembah, Kau ku puja selamanya. Oh laralamu, kiralah masih. Haleluya, haleluya. Yesus ini kami umat-Mu Bapa, ini kami hamba-Mu, hamba yang sabarku menjadi seturut kehendak-Mu Yesus. Yesus Kau Tuhan. Haleluya, haleluya. Percaya Tuhan, benar hidup kami, benar karakter kami malam hari ini. Siralah mata sana lalas. Mari waktu sejenak untuk Tuhan melawat hidup kita, melawat hidup kita, melawat hati kita. Ku sembah kudus, kuduslah Tuhan, ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Lagi katakan, ku sembah kudus. Mari secara perlahan mengundang saudara untuk bangkit berdiri. Kita siapkan hati kita untuk sabda firman-Nya sore ini. Dan ku sanjung Kau mulia, amin. Lebih lagi katakan, ku sembah. Kami undang untuk hamba-Nya. Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Sekali lagi katakan, ku sembah Kau Yesus.
Kudus yang kita sembah. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur buat malam hari ini. Kami berdoa Tuhan, biarlah Kau bicara kepada setiap kami. Buat kami semuanya tidak ada yang terkecuali dapat menangkap apa yang berasal dari firman-Mu. Dan biarlah itu menjadi benih yang ditabur di dalam hati kami. Dan itu boleh bertumbuh dalam hidup kami. Kami bersyukur Roh Kudus, tolong kami, bantu kami untuk kami semua dapat menangkap yang dari firman-Mu. Dalam nama Yesus, haleluya, amin, amin. Silakan saudara duduk. Shalom Bapak Ibu. Berapa banyak yang minggu lalu diberkati dengan Paskah dan Jumat Agung? Ada yang diberkati saudara ya? Haleluya, haleluya. Saya juga sangat diberkati dengan Paskah dan Jumat Agung. Pertanyaannya, sore ini jadi ada kesaksian? Saudara, tanggal 13 Mei kita akan ngadain yang namanya Revival 100. Nah, Revival 100 itu apa sih gitu? Apakah itu KKR? Apakah itu acara apa yang dimaksud dengan Revival 100? Latar belakang dari Revival 100 adalah peringatan 100 tahun Pentakosta yang pertama kali ada di Blora. Dan itu adalah salah satu dari cikal bakal kegerakan kekristenan se-Indonesia. Saudara ya, sampai kegerakan itu menyambar sampai ke Malaysia, ke Sarawak, ke mana lagi gitu loh Pastor Jim kalau cerita itu. Pokoknya itu cikal bakal mulainya dari Cepu saudara. Nah itu Cepu 100 tahun yang lalu, 1923 berarti ya. Itu mereka ngalami yang namanya revival pertama kali yang terjadi adalah lawatan Tuhan. Nah apa yang terjadi di 100 tahun yang lalu ini ada seorang penginjil datang ke Cepu lalu dia mulai memenangkan jiwa di situ dan dia mulai menginjil dan itu ada 13 orang pertama kali dibaptis untuk mereka menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dimenangkan dan itulah terus terjadi bergulir dan itu sebuah kegerakan yang terus sampai orang-orang dari beberapa tempat itu juga ikut datang dan mereka yang dari Cepu juga keluar ke tempat lain membawa api. Di banyak tempat di Indonesia sampai ke Malaysia itu saudara. Nah itu membuat sebuah kegerakan yang besar di dalam kekristenan. Nah tahun ini kita 100 tahun dari 1923. Jadi kalau tahun ini kita tidak memperingati, saya kuat saudara tidak ikut memperingati, saya rasa peringatan selanjutnya mungkin kita nggak ada di sini. Kenapa? Karena ini adalah peringatan setiap 100 tahun. Saya rasa kalau 100 tahun lagi kan kita udah nggak ada ya saudara ya. Sudah gantilah generasinya saudara ya, bukan kita lagi yang ngerayain gitu saudara. Nah jadi ini satu-satunya pastikan saudara terlibat di dalam acara Revival 100 ini. Tanggal 13 Mei kita akan adain di Kridosono. Di lapangan. Siang kita akan baksos, malam kita akan berkumpul bersama dengan gereja-gereja sekabupaten Blora. Nyanyi, nyembah Tuhan sama-sama, minta Tuhan hadir. Pokoknya gini, kita sepakat. Kita bersama-sama meminta hadirat Tuhan turun atas kota Blora. Yang sepakat katakan amin. Amin saudara. Sepakat kita akan minta sekali lagi Tuhan itu melanda kota kita, kabupaten kita. 100 tahun yang lalu pernah ada kegerakan dari Blora sampai ke bangsa-bangsa. Sekarang ini 100 tahun kemudian kita minta kegerakan yang lebih besar. Yang sepakat katakan amin. Kasih sorak-sorai buat Tuhan. Sepakat Blora sampai ke bangsa-bangsa. Nah apa yang akan terjadi? Siang ada baksos, nanti Pak Lukas akan jelaskan ada hal-hal yang akan dibutuhkan di dalam bakti sosial tersebut. Jadi ada barang-barang yang akan kita bagikan untuk pasar murah. Tak ada yang tanya gini, kalau niat berbagi kenapa kok nggak gratis aja? Kok pasar murah? Saudara percaya kalau gratis jadinya nanti malah kerusuhan saudara ya. Jadi lebih baik itu ada ada pasar murahnya begitu. Dibagikan kupon nanti kepada orang-orang yang
membutuhkan, mereka akan dapat mendapatkan ini baksosnya itu, ada mainan buat anak-anak, terus kita akan menggandeng juga beberapa ada institusi yang terlibat, ada yayasan yang terlibat, anak-anak muda pasti akan terlibat semuanya, ada sekolah-sekolah yang akan terlibat. Wah, ini pokoknya bakal seru sekali. Nah, malamnya nanti kita akan bersama-sama itu tadi, saudara ya. Tapi pertanyaannya kan gini, lah revival ki jane opo? Kan gitu kan, saudara ya. Nah, ini hari ini kita mau belajar, kita mau lihat revival itu apa dan kita mau menangkapnya. Revival itu berasal dari kata-kata revive. Revive artinya menghidupkan lagi atau membangkitkan lagi. Itu arti kata-kata revive. Dengan kata lain begini, saudara, kalau yang namanya menghidupkan lagi, berarti sekarang ini dalam keadaan apa? Mati dong. Kalau tetap hidup kan gak ngapain dihidupkan. Betul, saudara ya. Jadi menghidupkan lagi apa yang tadinya hidup lalu mati, sekarang ini kita hidupkan lagi. Apa yang tadinya bergelora, lalu padam, lalu kita bangkitkan lagi ini. Mari kita buka terlebih dahulu dalam Mazmur 85 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-6. Mazmur 85 ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-6. Firman Tuhan berkata begini. Untuk pemimpin biduan Mazmur Bani Korah. Engkau telah berkenan kepada tanahmu ya Tuhan, telah memulihkan keadaan Yakub. Engkau telah mengampuni kesalahan umatmu, telah menutupi segala dosa mereka. Selah. Engkau telah menyurutkan segala gemasmu, telah meredakan murkamu yang menyala-nyala. Pulihkanlah kami ya Allah penyelamat kami. Tiadakanlah sakit hatimu kepada kami. Untuk selamanyakah engkau murka atas kami dan melanjutkan murkamu turun-temurun. Apakah engkau tidak mau menghidupkan kami kembali sehingga umatmu bersukacita karena engkau. Kata-kata menghidupkan kami kembali itu yang disebut revive atau yang ini asal dari kata revival. Itu sebabnya dikatakan, maukah engkau revive kami lagi, menghidupkan kami kembali. Artinya begini, saudara, tadinya didesain untuk hidup. Lalu dengan segala macam keadaan dan segala macam yang terjadi, lalu jadi mati. Sekarang ini kita mau hidupkan lagi, tapi hidup yang seperti apa? Yang seperti desain awalnya. Kita minta supaya Tuhan itu mengembalikan, memulihkan yang artinya itu kembali ke desain awalnya. Kembali ke standar awalnya, kembali ke tujuan awalnya. Itu revival. Jadi ketika kita nanti ngadakan, kalau Pak Lukas segala kalau khotbah, kita harus sama-sama kita menangkap, minta revival yang dari Tuhan. Apa itu? Kita minta Tuhan menghidupkan lagi. Kita minta Tuhan itu membangkitkan lagi gitu saudara ya. Nah apa sih standar revival itu? Kalau tadi dikatakan bahwa ini tadi ada desain awalnya, ada standar awalnya menjadi mati dan kita mau kembalikan dia ke standar awal. Dihidupkan lagi tapi seperti standar awal. Jadi tidak dihidupkan dan menjadi sesuatu yang lain. Tapi kita kembalikan kepada standar awal. Nah apa sih yang dimaksud dengan standar awal ini? Saudara, banyak orang kalau berpikir tentang revival, kita itu pakai standarnya sendiri-sendiri. Apa itu? Ada orang berpikir revival itu standarnya KKR besar. Ada orang yang berpikir revival itu standarnya adalah tari-tarian yang banyak, nyanyian yang banyak. Standar awal revival itu tidak seperti yang kita pikir. Ada orang berpikir bahwa yang namanya revival itu kalau KKR gila-gilaan, sound system luar biasa, yang datang banyak banget itu namanya revival. Tidak, saudara. Revival bukan itu. Mari kita lihat standar awal, desain awal dari revival. Revival itu adalah untuk gereja. Nah gereja itu bukan ini. Gereja itu adalah saudara dan saya.
Nah kita ini waktu dibentuk, kita dikasih standar sama Tuhan. Seperti apa standar kita? Nah ini seringkali kita lupa. Sehingga dengan berjalannya waktu, gereja hanya berdoa, minta berkat. Kita berdoa, minta ini, minta itu. Tapi kita lupa pada standar. Mari kita lihat standar awal gereja. Dari mana? Dari awal gereja dibentuk. Kalau kita mau lihat sebuah standar, maka lihatlah awal pembentukannya. Kalau kita mau lihat kenapa manusia ada, lihatlah pertama kali manusia diciptakan. Manusia diciptakan untuk punya hubungan dengan Tuhan. Saudara lihat di Eden, kita itu standar manusia, saudara. Itu yang paling standar, itu yang desain awal. Manusia didesain, diciptakan untuk punya hubungan dengan Tuhan. Jadi kalau manusia tidak punya hubungan dengan Tuhan, dipastikan manusia itu tidak memenuhi standar. Kalau saudara dan saya hidup semau-mau kita tidak punya hubungan dengan Tuhan, maka dipastikan kita hidup di luar standar. Nah sekarang ini gereja. Gereja, kapan gereja dibentuk? Gereja dibentuk di Kisah Rasul 2. Mari kita buka sama-sama. Kisah Rasul 2. Ayat yang keempat. Inilah awal gereja ada. Yang selalu kita baca di hari Pentakosta, inilah cikal bakal gereja. Ayat pertama, ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hingga pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Ini desain awal gereja. Sesudah itu gereja jadi saudara dan saya ditetapkan dengan sebuah standar hidup dengan kuasa Roh Kudus. Gereja didesain dengan sebuah kebergantungan kepada kuasa Roh Kudus. Itu standar awal. Jadi kalau kita mau revival artinya gini, kita mau mengembalikan orang Kristen menjadi orang-orang yang bergantung kepada Roh Kudus. Kenapa orang Kristen itu tidak banyak yang mengalami kekalahan di dalam hidup? Karena kita hidup tidak bergantung pada Roh Kudus. Kita hidup berharap pendeta doakan. Kita hidup berharap sesuatu terjadi atas hidup kita. Mujizat terjadi kalau orang lain berdoa atas hidup kita. Tapi kita lupa yang namanya kebergantungan kepada Roh Kudus. Nah kita mau mengembalikan gereja, revival, kita mau mengembalikan semua orang percaya ini kembali punya hidup yang bergantung pada Roh Kudus. Gitu saudara ya. Kita akan kembali mengandalkan Roh Kudus. Kita akan selalu minta kepenuhan dari Roh Kudus itu. Kita akan selalu merindukan Roh Kudus. Apa sih yang membedakan orang Kristen dari orang dunia? Cuman satu saudara yang paling dahsyat itu. Roh Kudus di dalam kita. Nah kalau kita jadi orang Kristen, tapi Roh Kudus di dalam kita ini tidak jadi yang utama, kita kehilangan esensi. Saudara kita tidak beda sama orang lain. Kalau ngadepi masalah nangis, podo-podo nangis. Kalau ngadepi badai, takut sama-sama takut. Tapi orang yang mengandalkan Roh Kudus, orang ini tahu siapa yang dia dengar. Dan dia tahu suara itu adalah suara kemenangan, suara damai sejahtera, suara Roh Kudus. Nah itu standar dari gereja. Saudara, nah apa sih kerjanya Roh Kudus itu di dalam hidup kita saudara ya. Untuk gereja Roh Kudus ini yang paling utama. Jadi untuk gereja yang paling utama bukan program. Yang paling utama bukan ibadah. Yang paling utama di gereja bukan fasilitas, tapi Roh Kudus.
Saya ingat pada waktu saya agak malu sih ngomongnya, tapi saya waktu ujian skripsi gitu saudara ya. Saya ambil temanya tentang praise and worship, pujian dan penyembahan. Yang ngomong sama saya, penguji saya, dia bertanya gini, bisa enggak orang mimpin pujian tanpa Roh Kudus? Saya tanya balik sama pengujinya, Bapak mau jawaban sebenarnya atau mau jawaban standar? Dia diam. Ya kamu jawab aja, bisa enggak orang mimpin pujian tanpa Roh Kudus? Loh, sebentar, saya bilang gitu. Bapak maunya jawaban yang standar atau jawaban yang kenyataan? Kenyataan di lapangan. Ya udah menurut kamu aja, saya jawab dua-duanya ya Pak. Saya bilang, jujur, kenyataan di lapangan ada banyak orang melayani tanpa Roh Kudus. Bisa enggak? Bisa. Tapi bobot tidak bisa bohong. Gereja banyak yang ikabot. Apa itu ikabot? Kehilangan bobot, kehilangan kemuliaan Allah. Karena kita yang melayani gak mengandalkan Roh Kudus, dosa besar. Kalau gereja kita cuma ngomong tapi gak karena Roh Kudus saudara. Jujur ya, kita ini antara jualan jamu atau motivator. Beneran. Masih mending motivator saudara. Kalau khotbah di sini kan kita semua hamba Tuhan kan gak ada berkat-berkatan. Mending jadi motivator aja saudara, sekalian dibayar saudara. Tapi apa sih yang membedakan itu? Hamba Tuhan sama motivator. Roh Kudus, bobot saudara. Jangan sampai gereja kehilangan yang namanya kabot atau bobot kemuliaan Tuhan. Kemuliaan Tuhan itu selalu ada bobotnya. Rasanya kayak gini, waktu kita nyembah Tuhan ada bobotnya. Hup, waduh, aku tahu Tuhan ada. Saudara ngerti yang saya maksud kan? Saudara gak bisa lihat, saudara tidak bisa menjelaskan lebih baik. Tapi saudara tahu bahwa ada ini. Ada bobot kalau kemuliaan Tuhan itu hadir. Demikian juga waktu kita melayani tanpa bergantung pada Roh Kudus. Maka yang terjadi adalah kita bisa nyanyi segala macam saudara. Saya ingat ada seorang teman berkata begini. Kamu di Blora ini enak, kamu kalau kejahatan tuh tidak aneh-aneh. Kita di Jakarta kita pernah. Satu pemimpin pujian suaranya bagus, talentanya bagus. Tapi dia sudah menunjukkan tanda-tanda, saudara ya. Tanda-tanda kalau laki ini rada gemulai gitu. Setelah enggak berapa lama kemudian dia semakin, ini namanya kalau di kota itu kan gereja kan butuh song leader, oh ya booking, nanti kan kita kasih berkat. Udah yang penting booking song leader gitu kan. Enggak peduli kayak apa yang dia bagikan, pokoknya kita booking. Nah ini orang ini di booking. Satu hari saudara, dia datang mau mimpin pujian, pakai bawahan saudara. Loh, iya nih kalau namanya itu Melani saudara ya, lah wong namanya Bambang kok ngaku bawahan ki piye? Gitu kan dia saudara ya. Pakai bawahan, pakai sepatu gitu saudara. Dan dia sudah berjalan dengan gemulai dan dia berkata gini, kalau kamu mau terima aku apa adanya. Kalau kamu nggak mau ya aku pulang. Itu karena pengurusnya udah kepepet, dia bilang gini, bisa nggak kamu setidaknya satu kali ini pakai baju yang benar. Dia berkata, kalau kamu nggak mau ya terimalah aku. Kalau kamu ya nggak mau, ya aku pulang. Saya berterima kasih kepada pengurusnya dan karena mereka berkata tidak bisa. Pulang saudara, nggak pakai pujian penyembahan hari itu. Saudara, model kayak gini ada enggak bobotnya? Itu yang kelihatan banget. Dalam diri kita waktu kita melayani, bisa enggak kita enggak bergantung pada Roh Kudus? Bisa. Karena kita mungkin bergantung pada saya. Sangat dosa saudara kita kalau kayak gitu. Nah saudara, kerja Roh Kudus di dalam gereja ini adalah yang paling utama. Dalam hidup kita
Ini yang paling utama. Kenapa? Sebab Roh Kudus itu adalah yang membuat kita itu connect. Roh Kudus adalah pribadi yang membuat kita connect dengan surga. Tanpa Roh Kudus kita nggak connect. Udah gitu aja. Kita cuman bisa connect pakai Roh Kudus. Nah suara Roh Kudus inilah yang waktu kita dengar, kita membuat kita ini mengerti apa yang surga mau buat kita. Dan membuat kita ini dapat melakukan seperti yang surga katakan. Dan membuat kita ini dapat memperoleh kemenangan yang surga sudah sediakan. Jadi Roh Kudus paling utama dalam hidup saudara dan saya, bukan cuma gereja ini. Dalam hidup saudara dan saya, dialah yang membuat kita connect dengan suara surga. Nah pertanyaannya gini, oke, kita tahu revival, membangunkan kembali dengan cara kita kembali kepada desain awal kita, gereja yang penuh Roh Kudus dan bergantung kepada Roh Kudus. Hidup orang percaya yang bergantung pada Roh Kudus dan dipimpin oleh Roh Kudus itu sendiri, dipenuhi oleh Roh Kudus. Sekarang gini, revival tuh kayak gitu. Nah kita butuh orang-orang yang membawa api revival itu pergi keluar. Bagaimana mulainya revival terjadi untuk kota. Kebangunan rohani terjadi bukan hanya untuk saudara dan saya. Tapi bagaimana caranya membuat revival terjadi untuk kota. Dimulai dengan saya. Katakan dimulai dengan saya. 1, 2, 3. Dimulai dengan saya. Bagaimana memulai sebuah kebangkitan sebuah kota. Kebangkitan sebuah negara. Dimulai dari saya. Tidak dari orang lain. Ada orang berkata begini. Mari pendetaku ngono kok. Mari gembala F aku ngono kok. Mari si itu gini kok. Mari si itu. Kalau kita selalu pandang orang lain. Itu kita tuh salah alamat saudara. Sebab revival selalu dimulai dari kita. Mari kita buka dalam 1 Korintus 6 ayat yang ke-19. Firman Tuhan berkata begini. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu. Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah. Dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Ada orang berkata gini, gimana saya bisa memulai sebuah perubahan? Gimana saya bisa memulai sebuah revival bersama dengan Roh Kudus? Firman Tuhan berkata gini, Roh Kudus tuh alamatnya di sini. Jadi mulainya revival tuh dari sini. Revival tidak dimulai dari luar. Jika revival dimulai dari luar, itu artinya kayak gini, kita itu kayak sangat bergantung dengan perasaan. Kita tunggu orang lain menjaga perasaan kita. Kalau orang lain bisa jaga perasaan kita baik-baik, maka mari kita akan bangkit bersama-sama. Tapi kalau kamu menyakiti perasaanku, wah maaf ya, aku sudah gak mood. Nah saudara ya, ini yang namanya revival gak bisa kayak gini. Revival dimulai dari saya. Saya dengar ada seorang hamba Tuhan berkata begini. Ada seorang hamba Tuhan dia berkata begini. Satu kali ada sebuah ibadah. Dan ibadah itu dia melayani saudara. Dan di ibadah itu waktu dia melayani. Selesai itu malam itu ibadah yang sangat luar biasa, sangat bergelora. Selesai semua orang pulang kembali ke tempatnya karena hamba Tuhan yang diundang ini tinggal di gereja itu, di pastori, saudara. Disediakan tempat, dia udah pamitan sama pendetanya yang ada di tempat itu dan dia kembali ke kamarnya. Jalan dia mau kembali ke kamarnya, Roh Kudus bilang, balik, kembali ke ruang ibadah. Dia bilang, ngapain? Tapi Roh Kudus tidak kasih penjelasan, Roh Kudus cuma bilang, balik. Dia balik saudara. Dia lihat itu pendeta dari tempat itu saudara. Itu berlutut, berdoa, jam 10 malam ibadah selesai saudara. Orang itu berdoa sampai jam 5 pagi, sendirian. Untuk apa? Untuk besoknya revival terjadi lagi. Dan ketika dia amin sudah selesai, dia tanya gini, kamu hebat sekali ya, ini karena kita mau revival ya, karena kita mau KKR.
istilahnya gitu. Karena kita mau KKR ya, kamu berdoa gitu. Dia berkata gini, aku sudah berdoa model kayak gini setiap hari selama 30 tahun. Saya dengar itu saya sangat malu saudara, jujur. Gila, itu ada orang yang istilahnya tuh keplek-keplekan buat Tuhan. Dan yang namanya revival kalau itu melanda orang percaya saudara. Dimulai dari saudara, itu pasti merubah keluarga kita. Yang pertama kali dirubah bukan orang lain, keluarga kita. Dari sebuah keluarga yang dipenuhi Roh Kudus, yang bergantung kepada Roh Kudus, akan melanda kota. Dari kota yang dilanda oleh Roh Kudus, akan mempengaruhi negara. Dari negara yang dipengaruhi Roh Kudus ini tadi, akan membuat negara itu tiba-tiba bangkit menjadi negara yang ajaib. Saudara lihat salah satunya adalah Amerika. Jangan lihat Amerika hari ini saudara. Lihat Amerika zaman itu tuh, saudara. Di zaman bapak-bapak gereja yang awal itu saudara. Itu negara ajaib saudara. Kenapa Amerika dari negara yang begitu kacau dengan adanya perbudakan di situ, ada rasisme di situ, ada banyak problem di situ, tiba-tiba dia bisa bangkit. Karena ada orang-orang percaya yang awalnya bangkit. Membuat keluarga-keluarga dipulihkan, kota-kota dipulihkan dan lihat efeknya negara itu menjadi tiba-tiba negara adidaya. Menjadi negara yang sangat ajaib. Mana lagi yang ajaib? Korea, jangan lihat hari ini saudara. Di zaman tahun-tahun sekitar 70, 80, Korea ini bangkit menjadi negara pendoa yang ajaib. Di mana di situ orang-orang percaya begitu bergelora mencari Tuhan. Hidup dipenuhi Roh Kudus dan hidup bergantung pada Roh Kudus. Saya ingat sekitar tahun 97 saya pergi ke Israel pertama kali. Tahun 97 saya pergi ke Israel saat pertama kali. Saya pergi barengan saya itu adalah mak-mak Korea. Enggak satu grup sama saya saudara, karena mereka tuh kan mak-mak Korea tuh ya tetap kayak orang mak-mak Indonesia gitu saudara. Ya gak bisa bahasa lain selain Korea saudara ya. Dan ngecuis terus tapi dengan bahasa planetnya dia saudara, planet Korea. Nah kami naik ke Sinai saudara, buat saya yang hari itu cuma belasan tahun itu adalah sebuah pergumulan besar. Karena karena saya tuh capek gitu naik ke Sinai saudara ya. Tintin adik saya, dia berkata cukup satu kali aja Cik, kapok, itu pun gara-gara kamu tipu. Jadi aku naik ke Sinai. Pak Lukas juga bilang cukup satu kali aja, itu gara-gara kamu paksa. Yang satu saya paksa, yang satu saya tipu saudara. Supaya mau naik Sinai, saya bilang gitu. Supaya saya tidak menderita sendirian. Meskipun saudara kalau Cik Hermin, Ko Edi gak masalah buat mereka. Cik Hermin, Ko Edi naik ke Sinai, waduh Cik Hermin pulang tuh masih glowing saudara ya. Saya udah gak kuat kalau model kayak gitu. Nah, tapi saya ingat waktu saya naik ke Sinai pertama kali, waktu saya sudah, itu yang namanya mak-mak Korea saudara. Dia itu naik Sinai sambil nyanyi berdua bertiga. Pegangan tangan, lalu mereka nyanyi pakai bahasa Korea itu sambil ngomong, haleluya, haleluya. Kalau mereka capek, saudara jangan pikir mak-mak itu umurnya berapa? Sekitar 70 sekian gitu loh saudara. Soalnya tuh tubuhnya udah renta-renta gitu loh modelnya. Kalau mereka capek, mereka duduk di batu-batuan yang ada di Sinai, lalu mereka mulai goyangkan badan mereka gini. Dan berkata, haleluya, haleluya, syekarabaraba, syekarabaraba. Ini orang-orang pendoa saudara, naik Sinai saudara. Jadi modelnya kayak gitu. Sementara kalau anak Indonesia yang manja gitu saudara ya, model-model kayak saya, kalau naik, kok enggak sampai-sampai toh, kok enggak sampai-sampai toh. Itu protesnya enggak barbar. Tapi mereka modelnya kayak gitu. Model-model kayak gini loh saudara, membuat Korea yang bukan siapa-siapa, negaranya melejit dan menjadi negara yang sangat kuat. Hari ini ekonominya sangat kuat. Hari ini gereja di Korea mulai kehilangan api. Lihat, gereja kehilangan api, negara akan turun. Gereja di Amerika kehilangan api, lihat apa yang terjadi? Akan turun. Saya mau ingatkan saudara, sekitar tahun 90-an, tahun 2000-an, tiba-tiba Blora sangat maju. Kalau saudara yang ada di gereja ini tahun itu, saudara lihat ke belakang,
Kenapa? Karena gereja sangat maju. Hari ini Blora mulai turun. Saya mau membangunkan saudara dan saya. Bangun, bangun, bangun. Ayo kita berjuang lagi. Minta Tuhan membangunkan kita, bangkitkan kita. Bangkitkan keluarga kita, bangkitkan kota kita. Sampai kota kita akan ngefek se-Indonesia. Yang sepakat katakan amin. Nah saudara, bagaimana dimulai dengan saya ini, apa yang harus saya lakukan? Sederhana saudara. Yang penting yang perlu kita lakukan adalah cuman membangun itu tadi. Connect sama Roh Kudus. Membangun komunikasi dengan Roh Kudus. Gimana caranya? Waktu kita berdoa, waktu kita nyembah Tuhan, waktu kita baca firman. Ini kita sedang connect. Ada orang berkata gini, alah Bu, apa enggak ada toh cara yang lebih mutakhir? Kita loh sudah tahun yang 2023, di mana semua itu sudah teknologis banget. Apa enggak ada cara yang mutakhir? Saya mau kasih tahu saudara, ada beberapa hal itu tidak bisa dimutakhirkan. Contoh, bernafas. Dah gampang saudara ya. Gimana cara kita memutakhirkan nafas? Ini udah teknologis loh negara kita. Bisa nggak kita bilang gini, oh karena aku ini sudah di negara yang teknologis, sekarang aku nafasnya saya wakilin pakai Facebook. Gak bisa saudara. Sama dengan kalau hari ini kita mau baca firman, kita mau makan dari firman dan kita berkata gini, saya wakilkan ya baca renungan doang di Facebook. Sama kayak orang mau napas, tapi napasnya cuma di Facebook. Saudara tutup hidung saudara dan saudara cuma buka Facebook. Saya jamin enggak 2 menit saudara ya, kita semua pakai kebaktian penghiburan. Ada cara lain enggak yang untuk memutakhirkan nafas? Enggak ada. Apalagi yang enggak bisa dimutakhirkan, makan saudara. Betul saudara? Ada orang berkata begini, waduh kita kan sekarang sudah ini ya, sudah normal, sudah kehidupan yang modern. Jadi kita makannya cukup kapsul-kapsulan. Saudara mau diganti makanan kapsul-kapsulan. Sementara kita yang lain makan sate gitu kan, makan tahu lontong. Saudara minumnya kapsul melulu doang. Ada beberapa cara enggak bisa dimutakhirkan. Tetap old school, tetap cara lama, tetap cara kuno, tetap cara primitif dan tradisional. Karena memang itu yang bisa bekerja. Sama, di dalam kekristenan apa yang bisa bekerja? Sederhana. Model makan, model bernafas. Nafas itu doa, makan itu baca firman. Bisa enggak kita bikin itu lebih modern? Tentu enggak. Kita bisa keramas dengan cara baru. Kita bisa melakukan nyetir dengan cara baru. Sekarang nyetir enggak pakai orang saudara. Tapi yang model sederhana-sederhana, makan, minum tetap harus jalan. Saudara bisa di dalam kekristenan memakai cara yang baru untuk menjangkau jiwa, untuk membuat hidup saudara lebih baik, untuk membuat saudara lebih sanggup melakukan kehendak Tuhan dan membuat hidup saudara ini lebih kompak atau apapun itu. Tapi yang paling mendasar, baca firman, doa, ujian penyembahan tidak bisa ditawar. Mentaati firman itu tidak bisa ditawar. Apa sih tanda dari revival itu? Mari kita buka tadi Kisah Rasul 2 yang tadi saudara ya. Kita akan lihat apa yang akan terjadi kalau revival itu terjadi. Kalau kebangunan, kebangkitan terjadi dalam hidup kita, apa yang terjadi? Kisah Rasul 2 ayat 41. Firman Tuhan berkata, orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua sedangkan rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu dan kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari di dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan tulus hati.
sambil memuji Allah dan mereka disukai semua orang dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Tanda revival yang pertama adalah ayat 41 bertobat. Kalau Roh Kudus penuh dalam kita, kalau kita hidup dipenuhi Roh Kudus, kita hidup bergantung pada Roh Kudus, yang pertama kali pasti ada pertobatan. Dan yang pertama kali terjadi kalau revival melanda kota kita, ada pertobatan. Sama. Yang terjadi pertama kali adalah kita tidak lagi pengen hidup di dalam dosa itu. Yang kedua apa yang terjadi? Ada pertumbuhan rohani. Tidak cebol terus, tidak kerdil terus rohaninya. Tidak terus-terusan kurang gizi, tapi bertumbuh. Sama, di dalam gereja-gereja akan terjadi hal yang sama kalau revival sedang terjadi. Orang yang bergantung kepada Roh Kudus, orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus, pasti ada pertumbuhan dalam rohaninya. Kemudian yang selanjutnya, ada tanda dan mujizat. Tanda dan mujizat itu adalah sesuatu yang normal. Itu bukanlah acara KKR, bukanlah acara kesembuhan ilahi. Tapi setiap hari selalu ada yang namanya tanda dan mujizat. Saudara bisa bayangkan. Setiap saudara ini dipenuhi Roh Kudus. Saya juga termasuk ya saudara, saya gini dulu. Gini, dipenuhi Roh Kudus. Hidup bergantung pada Roh Kudus. Apa yang terjadi? Ini jadi pembuat mujizat. Ini jadi pembuat mujizat. Ini pembuat mujizat. Dukun rapayu, penjara sepi. Orang datang tidak untuk didoa-doakan untuk ngusir setan. Datang kemana? Selalu ada kata-kata. Datang ke orang Kristen. Dia bisa melakukan mujizat. Dia nek ndonga mesti mandi. Saudara, bisa bayangkan kalau ini ada orang-orang yang hidupnya dipenuhi dan bergantung. Kemudian apa yang terjadi? Ada perubahan hidup. Tadinya pelit, jadi enggak pelit. Tadinya egois, tiba-tiba dia bisa berbagi. Ada dampak kepada kota, firman Tuhan katakan. Dan ada pertumbuhan jumlah. Akan ada pertumbuhan. Tidak selalu yang banyak itu bertumbuh. Tapi setelah kalau kita orang-orang bertumbuh rohani, otomatis jumlah pasti akan ikut, saudara. Nah, saya undang para pemain musik, kita akan sampai di poin yang terakhir. Apa sih tujuan dari revival ini? Mari kita buka di dalam Efesus 5 ayat yang ke-14. Efesus 5 ayat yang ke-14. Firman Tuhan berkata, itulah sebabnya dikatakan, bangunlah hai kamu yang tidur, dan bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Lihat, tujuan kebangkitan, firman Tuhan berkata gini, bangun kita yang tidur dan Kristus akan bercahaya. Jadi tujuan kebangkitan adalah Kristus bercahaya. Kita bangkit, Kristus bercahaya. Jangan dibalik saudara, kita maunya dibalik memang. Tuhan bangkitlah ya Tuhan dan belalah aku Tuhan. Kemuliaan-Mu Tuhan, biar itu nyata dalam hidupku. Kita yang bercahaya kan saudara ya, maunya kan saudara. Ya saudara enggak saudara juga yang mau. Saya juga mau saudara, tapi itu enggak alkitabiah saudara. Yang terjadi adalah kita yang bangkit, Kristus akan bercahaya atas kita. Nah, kenapa gereja kehilangan api revival? Sebab gereja mau jadi yang bercahaya. Gereja mau jadi yang utama. Kasih F Pak. Gereja mau jadi yang paling utama, yang kelihatan. Gerejaku, revival. Saudara, model kayak gini ndak bakal kuat bawa api saudara. Sebab api Tuhan tuh kalau nyambar, kemuliaan Tuhan tuh kalau kita gendong kita nggak kuat. Makanya itu firman Tuhan bilang kemuliaan itu buat Tuhan. Kristus yang bersinar, bukan kita. Kenapa kita menjadi kehilangan itu? Karena tujuan kita salah. Kita pengen yang penting Tuhan, aku berdoa supaya aku menjadi kaya. Jadi diberkati agar Tuhan dimuliakan gitu kan saudara ya. Itu kan maksud kita saudara.
Tapi gak gitu juga kan saudara. Firman Tuhan bilang, yang penting adalah Kristus bercahaya. Berapa banyak dari antara kita kalau berdoa bilang gini, Tuhan biarlah hidupku ini mempermuliakan Engkau saja. Permuliakan namamu Tuhan, permuliakan namamu Tuhan. Kristus menjadi subjek, artinya Kristus jadi tokoh utama. Dan kita ini adalah objeknya. Kita ini yang kalau masak saudara ya, tukang masak, lalu ada tepung dan lain sebagainya mau dibikin roti. Nah saudara ya, tukang masak orang utama. Tepung dan lain-lain yang diremet-remet sama tukang masak ini saudara ya, ini objek. Dia mau jadi apa tergantung tangan tukang masak. Saudara bisa bayangkan kalau tepungnya mau jadi tukang masak, makanya hidup kita nggak jadi terus. Karena kita mau jadi subjeknya dan kita nggak bisa. Tapi biarlah Kristus yang jadi yang utama, jadi subjeknya, jadi tujuan kita. Jadi yang paling penting. Nanti di acara revival yang penting bukan betani. Yang penting bukan present worship yang bagus. Yang penting Kristus bersinar, dimuliakan. Yang sepakat katakan amin. Amin, mari kita kasih tepuk tangan buat Tuhan kita. Katakan Tuhan, yang penting itu Engkau dimuliakan Tuhan. Yang penting Engkau dimuliakan. Ada orang berkata begini, aku dengar suara Tuhan, aku sudah ngerti itu, aku udah dengar suara Tuhan tuh. Saudara, saya kadang-kadang juga kemeruk saudara, saya juga kadang-kadang begitu kalau ngomong sama suami saya. Aku sudah ngerti. Suami saya jawab saya begini, tak kasih tahu ya. Ada orang itu bangga banget, Tuhan sudah kasih tahu aku, Tuhan sudah kasih tahu aku. Maksudnya mungkin nyindir saya saudara ya. Tak kasih tahu ya, kalau cuman sekedar dikasih tahu Tuhan dan kamu merasa kamu penting, kamu salah alamat. Sebab keledainya Bileam, seekor keledai, matanya dibuka sama Tuhan, dia bisa tahu, melihat malaikat di situ. Mulutnya bisa dibuka, ngomong sesuatu yang di luar dari kesanggupannya. Apakah karena keledainya penting? Jadi kalau kamu pikir kamu penting-penting banget, kamu ingat ya keledainya Bileam. Dia bilang gitu, saya tuh mesti gitu. Dia bilang ini, semua dilakukan dengan sebuah tujuan ilahi, bukan tujuanmu. Yang penting itu Kristus itu subjek, bukan kita. Saya bersyukur punya suami yang kadang-kadang kalau ngomong tuh ya galak saudara ya. Tapi saya senang saudara ya, karena dia kalau galak tuh ngomong apa adanya pada saya. Saudara. Bagaimana kita sebagai penutup, yuk saya rindu kita mengalami lagi. Kita merindukan Tuhan, aku mau bangkit buat Tuhan. Aku mau punya hubungan lagi dengan Tuhan. Kalau selesai KKR, jangan cuman sekedar kesel. Sampai besok-besoknya gak bisa bangun. Tapi biarlah kita kembali punya gairah mencari Tuhan. Sepakat katakan amin. Mari kita bangkit berdiri saudara. Bangkitkan aku, bangkitkan aku, jadikan aku hamba-Mu yang setia. Bangkitkan aku, bangkitkan aku, jadikan aku hamba-Mu yang bangkitkan aku Tuhan, bangkitkan aku, bangkitkan aku, jadikan
Shebakareba. Bangkitkan aku. Saudara saja katakan, bangkitkan. Jadikan aku yang setia. Bangkitkan aku. Bangkitkan aku. Jadikan aku hambamu yang benar. Buat kami menangkap api revival-Mu Tuhan. Bangkitkan. Bangkitkan aku. Bangkit Tuhan, biarlah Roh-Mu kembali bangkit di dalam kami. Nyala lagi di dalam kami. Buat kami mengejar lagi. Dan buat kami menangkap lagi ya Tuhan. Api revival itu, api kebangkitan itu Tuhan. Jadikan aku hambamu yang benar. Jadikan aku hambamu yang benar. Sekali lagi katakan jadikan aku hambamu yang benar. Bolehkah sebentar sembah Reba Sherelamo, Reba kasih dia Reba. Minta sama Tuhan, Tuhan aku mau bangkit buat Engkau. Biar api-Mu menyala lagi di dalamku Tuhan. Api-Mu membakar aku lagi Tuhan. Terima kasih di dalam-Mu. Buat kami menangkapnya Tuhan. Buat kami menangkapnya ya Tuhan. Shebakareba, api-Mu menyala lagi di dalam kami. Sheralama kasih. Nyalakan lagi api-Mu di dalamku Tuhan. Shereba kasih. Alamo, rela kasih. Kiama kasyat. Alama. Ya Rabba Shebaralaba, Ralaba, Ralaba. Sebakareba kasih. Bukan tentang kami, tapi tentang Kristus yang bercahaya, Kristus yang dipandang, Kristus yang dimuliakan, Kristus yang dapat pujian, Yesus Kristus yang dapat pengagungan, bukan tentang kami. Tuhan, aku berdoa Tuhan, biarlah api-Mu Tuhan menyala lagi di dalam kami. Buat kami connect lagi dengan Engkau Roh Kudus. Buat kami punya hubungan yang membara lagi dengan Tuhan. Buat kami punya hubungan yang menyala-nyala lagi dengan Tuhan. Saya mau tanya saudara, adakah di antara saudara yang akhir-akhir ini atau sudah berapa lama ini kita sudah tidak punya hubungan lagi dengan Roh Kudus. Tapi malam ini Engkau berkata, mulai malam ini aku mau mulai mengejar dan menangkap api kebangunan itu. Aku akan mulai menangkap dan mengejar api yang membangkitkan aku dan membangkitkan keluargaku, membangkitkan kotaku. Kalau itu saudara, taruh tangan saudara di dada. Shebakarabakase. Shebakandaraba, mari mulai bahasa roh rabakase. Aku mau Tuhan, aku mau Tuhan, katakan Tuhan, aku mau Tuhan, aku mau Tuhan. Reba kasih, reba kasih, reba. Tidak jadi gereja yang jalan biasa, tapi gereja yang berjalan bergantung pada Roh Kudus. Sehingga yang namanya tanda-tanda dan mujizat itu biasa banget. Itulah yang namanya natural buat kami. Sebab kami berjalan dengan Roh Kudus yang ajaib. Roh Kudus pembuat tanda dan pembuat mujizat. Shebakandarama, biarlah hati kami kembali membara mencari-Mu Tuhan. Biarlah hati kami kembali membara mengejar Engkau Roh Kudus. Shebakarabakase, Rabba Sheba, Reba, bangkitkan kami Tuhan. Bangkitkan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan.
Aku berdoa malam hari ini Tuhan, biar setiap kami menangkap api-Mu Tuhan. Biar setiap kami menangkap, biar jiwa kami ini kembali membara lagi buat Engkau Tuhan. Terima kasih. Yes, my soul does burns within me, burns within me. Bakar lagi di dalam kami ini Tuhan. I feel Jesus in this place. Katakan I feel Jesus, I feel Jesus, I feel Jesus. Katakan I feel Jesus, I feel Jesus, I feel Jesus in this place. Katakan yes, my soul does. Yes, my soul does. Bakar kami Tuhan. Burns within me. I feel Jesus. I feel Jesus in this place. Sekali lagi katakan I feel Jesus. I feel Jesus. Ayo bangun lagi dengan Tuhan. I feel Jesus. Bangun lagi hubungan kita dengan Tuhan. Tuhan, aku mau kembali Tuhan. I feel Jesus. Kembali masuk dalam hadirat-Mu dengan gairah. In this place. Angkat tangan kita, bakar jiwaku Tuhan. Yes, my soul does. Burn within me. Yes, I feel Jesus. I feel Jesus in this place. Katakan yes, my soul does. Yes, my soul does. Burns within me. I feel Jesus in this. Biarlah kami jadi gereja yang membara Tuhan. Oh Tuhan, yes, my soul does. Burns within me. I feel Jesus in this place. Bakar setiap kami lagi. Hati kami biar membara dengan api-Mu Tuhan. Membangunkan, membangkitkan. Gak ada yang terlewat Tuhan. Inilah kami jadi orang-orang yang membawa revival buat Blora. Membawa kebangunan mulai dari keluarga kami, kota kami, bahkan sampai seluruh Indonesia. Tuhan, seolah-olah itu terlalu besar buat kami untuk kami bisa mempengaruhi Indonesia. Tapi bukan kami yang mengerjakannya. Itu Roh Kudus yang di dalam kami. Waktu kami mengizinkan Engkau bekerja, memakai hidup kami. Waktu kami mengizinkan Engkau bekerja, mengalir di dalam kami. Mengaliri keluarga kami, mengaliri kota kami. Tuhan, tidak ada yang bisa membendung kuasa-Mu. Engkau sendiri yang akan bekerja sampai seluruh Indonesia, sampai ke bangsa-bangsa.
100 tahun yang lalu Engkau bisa lakukan. Kami berdoa Engkau bisa lakukan sekarang ini juga Tuhan. Tapi kalau Tuhan tanya, kalau 100 tahun yang lalu ada 13 orang memberi diri buat Tuhan. Kalau Tuhan tanya sama kami di tempat ini, adakah yang mau memberi diri? Kami mau berkata kami mau Tuhan. Saudara yang mau katakan saya mau Tuhan. Saya mau Tuhan. Pakai aku membawa api kebangunan itu. Dimulai dari saya. Dimulai dari saya. Terima kasih Tuhan. Aku bersyukur di dalam nama Yesus. Biar Engkau yang memeteraikan setiap firman-firman-Mu. Haleluya. Amin. Amin. Silakan saudara duduk. Berapa banyak saudara diberkati Tuhan, firman Tuhan malam hari ini boleh lambaikan tangan, amin saudara. Ya saudara, kita belajar hari ini bagaimana Roh Kudus itu akan mengubahkan setiap kehidupan kita. Saudara ya, bahwa saya percaya bahwa revival ini bukan sebuah acara, tapi revival adalah sebuah kegerakan di mana Tuhan akan memakai setiap saudara dan saya. Yang setuju katakan amin saudara. Berapa banyak saudara bisa dipakai Tuhan menjadi seorang revivalist. Amin saudara. Ya, seringkali kita itu nggak percaya diri. Seringkali kita merasa bahwa siapa saya Tuhan. Ya, apa yang bisa saya lakukan. Ya, saya ini orang yang nggak pantas. Saya ini pernah gagal, saya pernah ini, pernah itu. Saudara percayalah bahwa Roh Kudus menjamah kita. Kalau Roh Kudus menjamah kita, 120 murid yang hari itu mereka cuman buronan saudara ya. Mereka mau dikejar, mereka mau ditangkap, mau dibunuh, mereka buronan. Tapi waktu mereka penuh dengan Roh Kudus, 120 orang, mereka dengan berani memberitakan firman. Dari 120 orang yang diurapi Tuhan, yang hari itu mereka di loteng atas ngapain, mereka ketakutan saudara. Mereka sedang sembunyi. Tapi waktu Roh Kudus turun, sekali khotbah 3.000 orang diselamatkan. Ya, saya percaya hari ini saudara dan saya kita penuh Roh Kudus, kita dipimpin Roh Kudus, kita juga akan dipakai Tuhan. Amin saudara, haleluya. Saudara, hari ini sebelum saya mau masuk dalam pengumuman, kita akan dengar kesaksian dulu dari minggu lalu apa yang terjadi waktu acara Jumat Agung dan Paskah New Season. Ya, saya dengar ada beberapa orang juga ngalami berkat Tuhan, mereka juga ngalami yang namanya terobosan. Dan hari ini ada saudari Ika yang akan memberikan kesaksian kepada setiap kita malam hari ini. Silakan. Haleluya, puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Malam hari ini saya mau membagikan sedikit yang saya dapat dari Minggu Paskah dan juga Jumat Agung minggu lalu yang Bapak Ibu sekalian hadiri. Ketika sesi 2 yaitu hati Bapa, saya merasa Tuhan itu mengajak saya flashback kembali. Bagaimana sebelumnya saya dari kecil kehilangan figur seorang ayah dari saya sejak kelas 5 SD. Dulu ya ayah saya pergi begitu saja meninggalkan saya, ibu saya dan juga adik saya yang masih dalam kandungan pada saat itu. Saya begitu terpukul, saya begitu kehilangan sosok yang saya kadang-kadang akan melindungi keluarga saya. Biasanya Bapak Ibu tahu kalau anak perempuan itu cenderung dekat kepada ayah ya Bapak Ibu. Karena sebagai pelindung gitu, tapi saya kehilangan sosok itu di saat umur saya yang masih kecil, yang masih belia. Dan saat itu saya berpikir, udahlah enggak Tuhan-Tuhanan. Tuhan tuh apa toh jenjane? Saya sampai merasa Tuhan tuh enggak pernah ada buat hidup saya. Dan saya berada di masa-masa yang begitu kehilangan, begitu terpuruk. Saya bahkan mendeklarasikan diri saya sendiri bahwa Tuhan tuh enggak ada. Tuhan tuh enggak pernah ada buat hidup saya. Karena saya mengalami kesusahan demi kesusahan yang setiap hari saya rasakan. Lalu kemudian 7 tahun yang lalu saya ingat, saya dipaksa datang Bapak Ibu sama budi saya untuk datang ke acara Paskah di tempat ini juga. Pada saat itu saya datang dengan hati yang terpaksa.
Ya udah datanglah daripada dimarahin ya Bapak Ibu, karena masih kecil. Tapi saya waktu dibagikan telur Paskah pada saat itu, saya mendapat satu ayat yang sangat mengubah hidup saya pada saat itu sampai detik ini. Dalam 1 Petrus 5 ayat yang ke-6, Tuhan bilang kepada saya, rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, maka kamu akan ditinggikan pada waktunya. Saya heran Bapak Ibu, padahal saya tuh gak percaya loh Tuhan sama kamu. Tapi kenapa Tuhan berjanji mau meninggikan saya pada saat itu. Lalu sejak saat itu, saya melihat bahwa Tuhan tuh mulai perlahan hadir dalam hidup saya. Di malam itu saya nangis sejadi-jadinya. Saya merasa Tuhan tuh datang dan peluk saya, walaupun saya kehilangan figur seorang ayah, tapi Tuhan tuh panggil-panggil nama saya. Saya merasa Tuhan tuh manggil nama saya, Ika, Ika. Ini loh, aku bapakmu. Aku bapak yang setia kok. Aku bapak yang gak akan ninggalin kamu. Dan saya sangat bersyukur bahwa malam hari itu Tuhan mengangkat saya, Tuhan menggenggam tangan saya, dan Tuhan menemukan saya kembali. Dan hingga detik ini saya bisa memuliakan, memuji Tuhan malam hari ini. Kalau saya flashback kehidupan saya yang dulu, mungkin kalau Tuhan tuh gak mengangkat saya gak akan bisa berdiri di tempat ini. Tapi semua itu karena kemuliaan Tuhan, Tuhan yang menemukan saya kembali, Tuhan yang memegang erat tangan saya. Dan saya, walau waktu di New Season kemarin tuh, saya diingatkan kembali bahwa Tuhan itu selalu ada kok buat kita. Tuhan tuh Bapak yang setia, Tuhan akan selalu menggenggam tanganmu, kamu gak usah khawatir. Karena Tuhan tuh sudah menyediakan masa depan yang terbaik. Bukan Bapak dunia yang mungkin gak bisa memenuhi kamu, tapi Tuhan selalu memenuhi setiap kebutuhanmu. Terima kasih, itu yang bisa saya saksikan. Amin, beri kemuliaan buat Tuhan, haleluya. Tuhan Yesus dahsyat dan ajaib, saudara ya. Sejak kecil saya kenal siapa Ika ya, karena Tanti ini dulu pernah jadi gurunya ya. Jadi gurunya di sekolah ya, waktu itu kami belum punya sekolah sendiri saudara. Bahkan sebagai gurunya pernah besuk dia saudara ya. Dan saya lihat hari ini betapa hidupnya berubah sejak dia mengalami yang namanya perjumpaan dengan Tuhan. Perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Dan hari ini saya melihat bagaimana keluarga adik-adiknya juga mengalami pemulihan. Itu adiknya yang paling kecil itu ya sekarang melayani Tuhan saudara ya. Saya juga tahu siapa adiknya saudara, karena dulu juga murid saya ya. Saya bersyukur bahwa satu demi satu akan dipulihkan dan akan dibangkitkan. Dan kalau ada orang yang Tuhan pulihkan, satu orang bisa Tuhan pulihkan, saya percaya saudara juga akan dipulihkan Tuhan. Waktu kita ketemu Tuhan, amin, amin saudara. Ya puji Tuhan, apa yang disampaikan, biarlah disampaikan kesaksian ini jadi kekuatan buat setiap kehidupan kita. Amin, mari kita dengarkan pengumuman dan kita akan nanti mempersiapkan persembahan kita Bapak Ibu Saudara. Shalom Jemaat Tuhan, inilah beberapa informasi Warta Gereja untuk minggu ini. Ibadah FOG dilaksanakan setiap hari Minggu pukul 10 pagi. Ibadah Sekolah Minggu Pahlawan Kuat dilaksanakan setiap hari Minggu pukul 5 sore. Pemberkatan pernikahan Saudara Eko Setiawaloyo dan Saudari Elisa Yuliani akan dilaksanakan pada hari Sabtu 29 April 2023 pukul 10 pagi di Geraha Betani Blora. Mari jemaat Tuhan rasakan lawatan Allah yang luar biasa dalam Praise and Worship Night setiap hari Jumat pukul 6 sore. Untuk memperingati acara 100 tahun revival yang akan dilaksanakan pada tanggal 13 Mei 2023, gereja membuka Lumbung Yusuf. Lumbung Yusuf ini berupa sembako yang terdiri dari beras, gula, air minum gelas botol berbagai merek, mie instan, goreng dan rebus segala rasa, minyak goreng kemasan 1 liter, sampo botol 170 ml segala merek, sabun batang 100 gram segala merek, pasta gigi 130 gram segala merek, deterjen bubuk 490 gram, pakaian pantas pakai yang masih bagus. Bagi jemaat yang rindu untuk menabur lewat Lumbung Yusuf, bisa menghubungi Ibu Ros di nomor 0852 9016 5971. Kantor Sekretariat Gereja libur pada hari Sabtu 22 April
hari Senin dan Selasa 24 sampai 25 April 2023. Bagi jemaat yang membutuhkan pelayanan yang urgent dapat menghubungi admin gereja. Jadwal pelatihan dalam sepekan Gereja Betani Blora. Pelatihan musik setiap hari Sabtu pukul 10 pagi. Pelatihan broadcasting radio setiap hari Sabtu pukul 10 pagi. Jadwal doa dalam sepekan Gereja Betani Blora. Doa pagi setiap hari Selasa pukul 5 pagi via Zoom meeting. Doa pelayanan sekolah minggu setiap hari Kamis pukul 6 sore. Doa remaja setiap hari Jumat pukul 5 sore di lantai 6. Doa misi setiap hari Sabtu pukul 8 pagi via Zoom meeting. Persembahan dan perpuluhan dapat dikirim ke rekening kas gereja di BCA nomor 196 977 7779 atas nama GBI Betani Blora. Bagi jemaat yang diberkati dengan program yang ada di channel YouTube Gereja Betani Blora, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Demikian warta Gereja Betani dalam sepekan. Tuhan Yesus memberkati. Memiliki doa yang sepakat dengan Engkau. 3.000 orang KKR di lapangan yang terbesar. Kita harus punya mental revivalist. Amin. Kami mau Kota Blora dilawat, Yesus. Ini saatnya setiap kita bangkit menuai jiwa-jiwa bagi kerajaan Tuhan. Haleluya. Acara ini nggak cuma selesai kemarin, tapi nanti setiap Jumat saya undang saudara bisa hadir. Kita akan terus berdoa untuk revival ini, saudara. Ya, kita terus berdoa, kita terus minta Tuhan supaya Tuhan buat juga sesuatu yang luar biasa atas kota kita melalui saudara dan saya yang sepakat katakan amin, saudara ya. Nah, hal yang kedua yang saya mau sampaikan, saudara masih dibuka kesempatan saudara untuk bisa menabur untuk Lumbung Yusuf. Apa itu Lumbung Yusuf? Lumbung Yusuf adalah saudara bisa kirimkan sembako, odol, sikat gigi, minyak, ya ini tadi ada yang bawa saudara ya, 1 kresek saudara ya. Ini contohnya saudara ya. Jadi kalau saudara mau kasih, Pak saya mau kasih minyak, nggak apa-apa, kirim minyak ya. Tapi jangan minyak yang dalam gentongan gitu, curah saudara ya. Kirimnya yang seperti ini, kemasan seperti ini. Terserah saudara mau bawa seperti seberapa banyak saudara ya. Terus saudara juga bisa kirim ini model-model mie instan saudara. Kami juga masih butuh banyak sikat gigi, odol ya, bentuknya kemasannya yang ukuran segini, yang seragam saudara ya. Merek apapun terserah ya, jumlahnya berapa terserah, sesuai dengan kemurahan hati saudara, sesuai dengan iman saudara, sesuai dengan taburan seberapa saudara rindu revival akan terjadi. Sebab ini akan dipakai untuk jadi berkat. Juga kecap saudara ya. Kecap ini ukuran berapa? Sekitar 600-700 ml saudara ya. Saudara juga bisa kirim gula, kecap. Ini saya nggak jual sembako saudara ya. Nah ini juga saudara bisa kirim model-model seperti ini ya. Saudara nanti bisa bawa, serahkan ke sekretariat ya. Tulis bahwa ini adalah untuk Lumbung Yusuf. Ini semua akan kita kumpulkan, nanti sebelum tanggal 13 kita akan ini menjadi paket-paket, saudara nanti yang terbeban, saudara mau bantu silakan datang bantu saudara ya. Nah saudara, saya berdoa bahwa setiap kita, jemaat Betani Blora tidak ada yang tertinggal dalam acara lawatan 100 ini. Yang setuju katakan amin saudara. Sebab kemarin saya baru dengar dari anak saya, salah satunya berita dari anak saya, dia bilang gini, Pak, nanti teman-temanku Pak yang di Surabaya akan datang rame-rame, berbondong-bondong. Mereka juga akan bawa uang, mereka teman-teman mahasiswa-mahasiswa, mereka juga akan datang ke Blora, ngapain?
mereka juga tidak mau ketinggalan, saudara. Ya, kalau orang yang di luar sana, mereka bisa menangkap apinya, mereka tahu ini hal yang penting untuk kerajaan surga. Saya percaya, saudara dan saya, kita semua tidak ada yang tertinggal. Yang setuju katakan amin, saudara. Mari sama-sama kita bangkit berdiri, kita akan akhiri ibadah kita malam hari ini. Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu, rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Allah Roh Kudus, Jamah setiap jamah hatiku, urapi gerejamu dengan urapan, urapan yang membangkitkan setiap kami, rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Sekali lagi, rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Haleluya. Beri kemuliaan buat Tuhan Raja kita, Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan buat ibadah malam hari ini. Kami bersyukur sebab Engkau baik, Engkau luar biasa. Engkau telah melindungi, menyertai, memberkati sepanjang minggu ini Tuhan. Dan biarlah waktu kami ini ada di dalam rumah-Mu. Kami ini bukan cuma sekedar datang, tapi hidup kami diubahkan Tuhan waktu kami pulang Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu yang telah kami dengar. Dan biarlah firman-Mu ini menjadi benih terobosan dalam setiap hidup kami Tuhan. Menyadarkan setiap kami bahwa kami ini butuh Roh Kudus. Kami ini butuh dipimpin oleh Roh Kudus. Supaya setiap kami bangkit. Dan firman-Mu katakan waktu kami ini bangun, kami ini bangkit. Maka terang-Mu ada atas hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga membawa persembahan-persembahan kami di hadapan-Mu Tuhan. Dan biarlah setiap benih-benih yang dibawa oleh umat-Mu malam hari ini Tuhan akan menjadi benih yang terobosan buat kami semua. Dan biarlah setiap benih keuangan yang kami bawa ini Tuhan akan dipakai untuk menyelamatkan jiwa-jiwa, untuk memberitakan Injil, untuk memberkati kota ini Tuhan. Supaya nama Tuhan dipermuliakan melalui harta-harta kekayaan yang dibawa oleh umat-Mu malam hari ini Tuhan. Kami mengangkat kedua tangan kami Tuhan sebelum kami pulang Tuhan. Kami menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Sekali lagi Tuhan, bangkitkan gereja-Mu Tuhan di akhir zaman ini Tuhan. Supaya setiap kami bangun, setiap kami bangkit dari tidur kami, dari keterpurukan kami. Setiap kami bangkit Tuhan, kami menjadi gereja yang hidup. Gereja yang menangkap isi hati-Mu. Dan gereja yang menyelesaikan pekerjaan-Mu di akhir zaman sebelum Kau datang kembali Tuhan. Dan Kau dapati kami ini setia. Terima kasih Tuhan. Kami pulang dari tempat ini dengan membawa damai sejahtera sukacita yang daripada-Mu. Segala berkat-berkat rohani, berkat jasmani, segala berkat apa yang tidak pernah kami lihat, tidak pernah kami dengar, dan tidak pernah timbul dalam hati kami. Tapi surga telah menyediakan dengan berlimpah-limpah dalam setiap kehidupan kami. Dan kami percaya, kami menerimanya dengan iman kami Tuhan. Dan terlebih adalah hadirat-Mu, Roh-Mu yang selalu memimpin setiap kami. Semua yang percaya telah menerima berkat Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus sama-sama katakan, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati saudara.